Tahun 1997, sebuah suara terdengar dari kedalaman Samudra Pasifik Selatan. Suaranya begitu keras, begitu rendah, hingga bisa dideteksi oleh sensor di lebih dari 5.000 km jauhnya. Para ilmuwan menjulukinya The Bloop. Gelombangnya terekam oleh sistem milik NOAA, jaringan sensor bawah laut yang awalnya dibuat untuk mendeteksi ledakan nuklir. Tapi ini bukan ledakan, bukan gempa bumi, dan bukan aktivitas manusia. Frekuensinya terdengar alami, seperti suara makhluk hidup. Tapi volumenya ribuan kali lebih kuat dari paus biru terbesar di bumi. Saat pertama kali suara itu diputar, para ahli bioakustik terdiam. Kalau ini berasal dari makhluk hidup, kata salah satu dari mereka, maka makhluk itu jauh lebih besar dari semua yang pernah hidup di laut. Sejak hari itu, The Bloop menjadi salah satu misteri terbesar yang pernah keluar dari kedalaman samudra. Sebuah suara yang muncul sekali, menggetarkan seluruh lautan, lalu menghilang begitu saja. Tapi pertanyaannya, suara apakah itu sebenarnya? Apakah panggilan dari makhluk yang belum dikenal manusia? Atau gema dari sesuatu yang jauh lebih tua, yang bernafas di perut bumi? Bagaimana menurutmu? Apakah Bloop hanyalah fenomena alam? Atau tanda bahwa laut kita masih menyimpan sesuatu yang belum siap ditemukan? Tulis teorimu di kolom komentar. Karena mungkin apa yang kau pikirkan hari ini adalah bagian kecil dari rahasia yang sama. Setelah suara itu terekam, para ilmuwan dari NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, segera menelusuri sumbernya. Rekaman itu berasal dari Samudra Pasifik bagian selatan, sekitar 1.500 km di barat pantai Chile. Sebuah wilayah yang dikenal sepi, jauh dari aktivitas manusia, dan begitu dalam hingga sinar matahari pun tak lagi menyentuh dasarnya. Sistem sensor mereka, yang disebut SOSUS, sebenarnya diciptakan di masa Perang Dingin untuk memantau pergerakan kapal selam nuklir. Tapi yang mereka tangkap hari itu bukan bunyi mesin, melainkan gelombang akustik alami dengan pola yang anehnya mirip suara makhluk hidup. Suara itu hanya berlangsung selama sekitar 1 menit, namun volumenya luar biasa besar. Dalam skala ilmiah, amplitudonya bisa menjangkau jarak lebih dari 5.000 km. Artinya, jika ada seseorang di bawah laut pada saat itu, ia bisa mendengarnya dari ribuan kilometer jauhnya. Frekuensinya terletak di bawah 20 Hz, terlalu rendah untuk didengar oleh telinga manusia, tapi cukup kuat untuk mengguncang sensor militer. Ketika para ahli akustik menganalisis bentuk gelombangnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Polanya identik dengan suara organik, seperti panggilan paus atau suara makhluk hidup besar. Namun, bahkan paus biru, makhluk terbesar di bumi, hanya mampu menghasilkan suara sepersekian kecil dari kekuatan itu. Dalam catatan resmi NOAA, tidak ada spesies laut yang dikenal dapat menghasilkan tekanan akustik sebesar itu. Dari kedalaman laut yang tak terpetakan, suara itu datang, lalu hilang, meninggalkan hanya gelombang, data, dan rasa ingin tahu yang menggetarkan dunia ilmiah. Hingga kini, para peneliti menyebutnya sebagai fenomena akustik tak teridentifikasi. Sebuah suara yang tidak bisa dijelaskan sains modern, namun begitu nyata hingga mengguncangkan pemahaman manusia tentang laut. Laut bukan hanya tempat kehidupan dimulai. Ia adalah arsip waktu, menyimpan gema dari masa lalu bumi, bahkan mungkin dari sesuatu yang lebih tua dari kehidupan itu sendiri. Setelah Bloop terdengar,
Dunia ilmiah terbelah menjadi dua. Sebagian mengatakan suara itu pasti berasal dari fenomena alam murni seperti retakan besar di dasar samudra atau guncangan es bawah laut yang pecah di benua Antartika. Tapi sebagian lain justru yakin ini bukan hanya sekedar bunyi bumi. Mereka melihat bentuk gelombangnya dan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Polanya tidak acak. Ia berulang secara ritmis, seolah-olah suara itu bukan sekedar pergeseran batu, melainkan panggilan. Para ahli bioakustik membandingkannya dengan berbagai jenis paus, gurita, bahkan ikan paus sperma raksasa. Tapi hasilnya sama. Tidak ada satupun spesies laut yang dikenal mampu menghasilkan amplitudo dan struktur frekuensi seperti itu. Dalam satu laporan NOAA tahun 2002, tercatat bahwa kekuatan bloop bisa menggetarkan air laut hingga radius ratusan kilometer. Jika benar berasal dari makhluk hidup, maka panjang tubuhnya bisa mencapai beberapa kali ukuran paus biru. Dan itu berarti sesuatu yang melampaui semua catatan biologi modern. Lalu muncullah berbagai teori. Sebagian percaya suara itu mungkin datang dari makhluk prasejarah yang hidup di kedalaman ekstrim, seperti keturunan Megalodon atau Leviathan. Ada pula yang beranggapan bloop mungkin berasal dari struktur organik besar yang hidup sangat dalam di zona laut yang belum pernah dijelajahi manusia. Bahkan beberapa peneliti independen menduga bahwa suara itu adalah hasil dari vibrasi simbiosis alami antara tekanan bumi dan organisme bawah laut yang belum diketahui. Namun ada teori lain yang jauh lebih berani. Sebuah kelompok peneliti akustik dari Eropa menemukan bahwa pola gelombang bloop menyerupai struktur sonik buatan seperti sinyal sonar yang disengaja. Tapi siapa yang bisa mengirim sinyal seperti itu dari kedalaman lebih dari 5.000 meter? Tidak ada teknologi kapal selam, tidak ada sistem manusia yang mampu melakukannya di tahun 1997. Seolah sesuatu dari bawah laut sedang memanggil kita dan kita baru mendengar gema kecilnya saja. Laut adalah dunia yang kita lihat setiap hari, tapi sebenarnya kita belum benar-benar mengenalnya. Dari kedalaman yang tak tersentuh cahaya, suara itu muncul hanya sekali, cukup untuk membuat kita bertanya, apakah benar manusia adalah satu-satunya yang hidup dan sadar di planet ini? Atau mungkin ada bentuk kehidupan lain yang memilih untuk diam di tempat yang cahaya tidak pernah sampai. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa laut bukan sekadar air asin yang menutupi bumi. Ia adalah ruang kesadaran, tempat di mana kehidupan pertama kali bernafas. Setiap arus, setiap gelombang, setiap gema di dalamnya adalah bentuk bahasa yang belum kita pahami. Ketika para ilmuwan mendengar bloop, mereka hanya mendengar gelombang suara. Tapi mungkin itu bukan sekadar suara. Mungkin itu adalah resonansi, gema kesadaran bumi yang berbicara melalui laut. Laut telah ada jauh sebelum manusia lahir. Ia menyimpan ingatan tentang setiap bintang yang jatuh, setiap gempa yang mengguncang, setiap kehidupan yang lahir dan hilang di bawahnya. Dalam setiap desis air, tersimpan pola getaran yang sama dengan denyut nadi manusia. Frekuensi yang kita sebut bloop mungkin hanyalah salah satu bentuk dari itu, getaran hidup yang melampaui bahasa, melampaui waktu.
Bagi sebagian orang, suara itu mungkin sekadar kebetulan. Tapi bagi mereka yang mau mendengar lebih dalam, suara itu terasa seperti panggilan. Panggilan dari kedalaman agar manusia berhenti sejenak untuk menyadari bahwa kita tidak berada di atas laut, kita adalah bagian dari laut itu sendiri. Sama seperti sel di tubuh kita terbuat dari air purba, kesadaran kita pun mungkin masih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yang berdenyut jauh di bawah permukaan. Mungkin blub bukan suara dari makhluk hidup. Mungkin ia adalah napas bumi, atau gema dari kesadaran yang berusaha mengingatkan kita bahwa kehidupan bukan sekadar keberadaan, tapi irama yang harus diselaraskan. Dan mungkin di antara kebisuan laut yang luas, semesta sedang berbisik, mengingatkan manusia agar belajar mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa. 27 tahun telah berlalu sejak suara itu pertama kali terdengar. Dunia terus berubah, teknologi semakin maju, tapi tidak ada yang pernah mendengar blub lagi. NOAA kemudian menyimpulkan bahwa suara itu mungkin berasal dari patahan es besar di Antartika yang pecah di bawah tekanan bumi. Sebagian ilmuwan menerima penjelasan itu, tapi banyak juga yang merasa ada sesuatu yang belum terjawab. Karena meskipun teori itu masuk akal, bentuk gelombangnya masih terlalu mirip dengan pola suara makhluk hidup. Dan jika memang hanya retakan es, mengapa tidak pernah ada suara lain yang serupa lagi setelah itu? Mungkin blub memang hanya suara bumi yang bergeser. Tapi mungkin juga itu adalah sesuatu yang datang dari jauh di bawah sana. Sesuatu yang muncul sekali, hanya untuk memastikan bahwa kita tahu kita tidak sendirian. Laut adalah tempat yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan dengan jiwa. Ia menyimpan gema masa lalu bumi, dan mungkin gema masa depan manusia. Karena setiap suara yang pernah lahir, tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya mereda, menunggu waktu untuk didengar lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah blub hanyalah retakan es di Antartika, atau panggilan dari sesuatu yang hidup di bawah tekanan laut terdalam? Atau mungkin itu bukan tentang makhluk sama sekali, tapi tentang kita yang lupa bagaimana cara mendengarkan bumi berbicara? Tulis teorimu di kolom komentar, karena mungkin apa yang kau pikirkan malam ini adalah bagian kecil dari rahasia yang sama yang terus bergema di antara lautan dan bintang-bintang.